saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Edward Dolondilak, NIM 3122059, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeologi di situs Lembanapo. MX mengaku siapakah nenek moyang Sumba, dari mana mereka berasal, kapan mereka sampai di Sumba. Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari. Jawabannya, tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Bunga. Setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka, Bunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Bunga di Kecamatan Aharo, Sumba Timur dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogroup Austranosia, Papua, dan Asiatik ditemui di Bunga, menguatkan cerita di desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Australanesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3000 tahun lalu. Bukti-bukti arkeolog menunjukkan bahwa Sumba dihuni setidaknya 2500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lembanapo dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang langsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Casting rangka dan tempayan dari situs Lembanapo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Situs Lembanapo yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lembanapo yang menempati lembah di sekitar daerah aliran sungai Kambaniru sebelum muara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5. Rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi situs Lembanapo tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australopithecus yang berusia 2800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang, yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Australoid dan Australopithecus. Keragaman genetika didukung pula hasil studi bahasa Sumba di sekitar 35% diantaranya merupakan bahasa Australoid, sedangkan 65% bahasa non-Australanesia atau Papua. Dan data arkeolog genetika dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallacea pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah penghunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Edward Dolondilak, NIM 3122059, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Sejarah asal-usul
leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Lembah Napu. Max Pen mengaku, siapakah nenek moyang Sumba? Dari mana mereka berasal? Kapan mereka sampai di Sumba? Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari jawabannya. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Bunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Bunga berasal dari kata Kaunga yang berarti asal, seperti namanya. Desa Bunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Bunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lembah Napu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadi keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Rangka dan tempayan dari situs Lembah Napu Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Situs Lembah Napu yang hanya berjarak 10 km dari Napu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang berada di Lembah Napu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran Sungai Kamalirus sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lembah Napu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongolid yang kuat bercampur dengan ras Australopithecus berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang, yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Australasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% di antaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi genetika dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallacea pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Sekian dan terima kasih.